Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita bahas hadis yang kedua. Hadis yang pertama kemarin tentang niat. Pentingnya niat di dalam segala urusan. Hadis yang kedua kita bacakan. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, ketika itu muncullah salah seorang yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada bekas perjalanan padanya dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduklah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia tempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau memberikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji jika engkau mampu untuk berjalan kepadanya. Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, sadaqtah, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun heran, kata Umar, kami pun heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki tadi kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan atau beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala, sadaqta, laki-laki tadi kembali mengatakan engkau benar. Fa akhbirni 'anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan.
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa merasakan engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala, laki-laki tadi kembali bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidaklah lebih mengetahui, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang ditanya. Qala, kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi sallallahu mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki dan tidak memakai pakaian, baju. Al-'alata, orang fakir. Ri'a asy-sya'i, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Thumman talaqa, kemudian laki-laki itu pun pergi. Falabistu maliyah, maka aku pun terdiam sejenak. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka aku berkata, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang pertama dari Kitabul Iman di dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis ini juga diceritakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anak dari Umar bin Khattab, dari bapaknya. Ya, pada kisah yang terjadi di zaman Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwasanya kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ini kisah dari kenapa Abdullah bin Umar juga menceritakan hadis ini, mengkhabarkan tentang hadis ini. Ada orang yang mengatakan, atau ada orang Basrah yang mengatakan atau berkata tentang qadar, dan namanya adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian Yahya bin Ya'mur mengatakan, lalu aku pergi dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk tujuan haji atau umrah ke Mekkah. Faqulna, maka kami berkata, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kalau seandainya nanti kita berjumpa dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bertanya kepada mereka tentang masalah qadar yang dikatakan oleh orang-orang yang di Basrah tadi, Ma'bad al-Juhani. Fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab. Maka kami pun berjumpa
atau Allah memberikan taufik kepada kami untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma di dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, maka aku pun mengelilinginya, aku dan temanku tadi, ya, aku dan temanku tadi, ini Humaid bin Abdurrahman, berada di samping Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya, aku kira kawanku yang akan berbicara, ternyata tidak. Maka akhirnya aku pun bertanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Sesungguhnya di daerah kami ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang mendalami ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkanlah tentang ciri-ciri mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadara wal amra unuf, wa anna al amra unuf. Dan orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada dan segala sesuatu itu terjadi tiba-tiba. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Jika kamu berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengingkari takdir, maka kabarkanlah bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, demi Allah, lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung, kemudian mereka infakkan semuanya, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada qadar. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan hadis yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari asar Abdullah bin Umar tadi itu muncul bid'ah pertama kali. Bid'ah pertama kali itu adalah bid'ah qadar, tentang qadariyah, dan itu di zaman sahabat. Artinya para sahabat masih hidup dan muncul bid'ah ini di tengah-tengah mereka. Kemudian lihat bagaimana para tabi'in, ya, para tabi'in itu mengembalikan urusan mereka kepada orang yang lebih mengetahui. Sebagaimana tadi dikatakan Yahya bin Ya'mur, dia melihat ada orang yang mengingkari takdir, maka apa yang dilakukan? Bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Para sahabat. Maka ditanyakanlah kepada Abdullah bin Umar. Maka ini sikap kita di dalam beragama. Kalau kita tidak tahu, maka tanyalah kepada orang yang berilmu. Jangan malu untuk bertanya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Bertanya. Dalam masalah apapun tanyakan, jikalau kita tidak mengetahuinya. Ya, kadang-kadang sebagian kita malu untuk bertanya, atau sebagian kita merasa dirinya tahu segala hal sehingga apa yang ditanyakan kepadanya dia jawab. Ya, sekelas tabi'in saja tidak berani untuk mengambil sikap, harus ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui terlebih dahulu. Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian di dalam hadis tadi, dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang sangat panjang, itu menunjukkan bahwasanya malaikat kadang-kadang datang berupa bentuk manusia. Allah berikan kelebihan kepada malaikat apa?
bisa merubah wujudnya kepada bentuk manusia. Tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, seperti misalnya malaikat datang berupa wujud manusia kepada Maryam. Ya, kepada Maryam. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Lut alaihissalam dalam bentuk manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang telah menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yang mana malaikat itu memiliki sayap 2, 3 atau 4 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambahkan pada penciptaan malaikat apa yang Allah kehendaki. Ini diantara kelebihan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan Nabi SAW pun pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Dalam bentuk yang aslinya. Dan diantara ciri yang dikatakan oleh Nabi SAW, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap saddal ufuq. 600 sayap yang menutup seluruh ufuk. Ya. Sangat besar malaikat Jibril alaihissalam. Maka itu kabar tentang malaikat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini adalah makhluk ghaib. Seseorang tidak bisa memastikan tentang bahwasanya ini malaikat. Kalau seandainya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah taala pernah lihat itu ada video misalnya, ada cahaya turun apa segala macam, kemudian dikatakan itu malaikat turun. Ya, ada cahaya turun di Ka'bah, kemudian dikatakan malaikat turun di Ka'bah. Maka kita katakan permasalahan ini adalah permasalahan yang ghaib. Seseorang tidak bisa memastikan hal tersebut. Namun ada upaya-upaya dari sebagian orang untuk merusak akidah ini sehingga gugurlah keimanan mereka. Di antara hal yang mesti diimani adalah seseorang beriman kepada malaikat. Bahwasanya malaikat itu ada dan dia alamun ghaibi. Dia hidup di alam ghaib. Tidak bisa dipandang oleh mata. Ya, tidak bisa dipandang oleh mata. Tidak bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut adalah malaikat sebagaimana tadi. Kalau seandainya kita lihat dari ciri-ciri, atau kalau seandainya sahabat lihat dari ciri-ciri, itu sangat mungkin sahabat untuk berspekulasi. Sangat mungkin sahabat itu untuk menebak-nebak. Ini sangat mungkin ini malaikat. Kenapa? Karena pakaian sangat putih. Sementara kita tahu padang pasir itu tentu apa? Ada angin berhembus, kemudian debu nempel di pakaian. Ini orang pakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Dan tidak ada para sahabat yang ada di Madinah ketika itu yang tahu orang ini. Nggak ada yang tahu. Namun apa? Ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Umar mengatakan apa? Nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Umar nggak nebak-nebak di sini. Oh mungkin Jibril wahai Rasul. Nggak. Kenapa? Karena untuk memastikan itu butuh kepada ilmu. Butuh kepada ilmu. Dan tidak bisa seseorang memastikan ini malaikat, itu malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu alam ghaib. Kita katakan tadi, ini akidah. Ya, ini akidah umat Islam. Maka ini harus kita yakini. Kemudian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan duduknya di hadapan Nabi itu menjelaskan bagaimana adab dari seseorang yang belajar, seorang yang menuntut ilmu, bagaimana dia bersikap di depan gurunya. Bagaimana Jibril tadi? Jibril tadi apa? Duduk di depan Nabi, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab ketika duduk di depan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Walaupun ini malaikat. Walaupun malaikat. Kemudian wa anna sa'ila la yaqtasiru su'alahu ala umurin yajhalu hukmaha. Dan orang yang bertanya tidak mesti bertanya tentang perkara yang dia tidak ketahui. Maksudnya apa? Kadang-kadang seorang boleh bertanya tentang perkara yang dia ketahui supaya apa? Orang lain juga faham. Orang lain juga faham. Sebagaimana Jibril tadi. Jibril nggak mungkin nggak tahu. Buktinya tadi Jibril mengatakan shadaqta, kamu benar. Artinya apa? Sebelum Jibril bertanya, Jibril sudah tahu jawaban Nabi. Lantas kenapa Jibril bertanya? Jibril bertanya agar orang-orang yang ada di sekitar Nabi mengetahuinya, mendapatkan ilmu dari pertanyaan tersebut. Ya, ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal Jibril di sini tidak mengajarkan. Jibril statusnya apa? Bertanya. Kenapa Nabi mengatakan Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian? Karena Jibril lah penyebab ada munculnya ilmu. Jibril lah penyebab Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Maka Nabi mengatakan Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang menerangkan di sini siapa? Nabi SAW. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalatu wassalam berkata kepada Nabi tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji jikalau engkau mampu. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu dengan amalan-amalan yang zahir. Islam itu amalan yang zahir, amalan yang nampak, syahadat, ya kan nampak orang bersyahadat. Apalagi salat, zakat, puasa, haji. Maka yang dinamakan Islam itu amalan yang zahir. Kemudian ketika ditanya tentang iman, Nabi mengatakan, engkau beriman kepada Allah, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri, engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka pada masalah iman Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya batin, sifatnya yang ada di dalam hati, ya, keyakinan, bukan amalan yang nampak, bukan amalan yang nampak. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan Islam, maka maknanya adalah tunduk kepada aturan Allah taala, al-istislamu wal inqiyadu lillah, berserah kepada Allah dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Islam. Sementara kalau seandainya disebutkan iman, maka ditafsirkan dengan perkara-perkara yang sifatnya batin, sifatnya berbentuk akidah yang ada di dalam hati seseorang. Namun kalau disebutkan salah satunya, maka mengandung makna yang lain. Ya, kalau disebutkan salah satunya mengandung makna yang lain. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana para ulama kita menyebutkan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau seandainya kata iman dan Islam itu bersanding, disebutkan secara bersamaan sebagaimana dalam hadis ini, maka maknanya Islam adalah zahir, iman adalah batin. Namun jika disebut misalnya hanya Islam, maka terkandung pada Islam tersebut apa? Zahir dan batin. Apabila disebutkan iman, iman secara tersendiri dalam Al-Quran misalnya, iman secara tersendiri di dalam hadis,
maka maknanya adalah iman dan Islam. Difahami? Nah, ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Dua makna, dua kata yang jika disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Apabila disebutkan secara terpisah maka salah satu mewakili makna yang lain. Ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surat Ali Imran ayat 85. Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Apakah di sini hanya cukup amalan zahir saja sehingga akidah tidak diperlukan? Tidak. Maksud dari sini apa? Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Kemudian, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surah Al-Imran. Barang siapa yang kufur dengan keimanan maka ya gugurlah segala amalannya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Apakah di sini hanya cukup mengatakan yang penting saya beriman, saya tidak sholat, ya, saya tidak berpuasa, yang penting kan iman? Maka kita katakan enggak. Kalau seandainya disebutkan iman, maka di dalam kata iman itu juga terkandung makna Islam. Kemudian Bapak dan Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, keislaman yang pertama atau syarat daripada keislaman itu adalah dua kalimat syahadat. Ini pondasi, ya. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam kalau seandainya dia tidak meyakini syahadat ini. Meyakini, ya, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan la ilaha illallah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu maknanya bahwa la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagian kita atau sebagian kaum muslimin menerjemahkan bahwasanya la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Atau sebagian yang lain mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita katakan ini makna yang keliru. Ini makna yang keliru. Kenapa? Karena meyakini bahwasanya Allah menciptakan itu sudah fitrah seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Tidak perlu makhluk ini diajarkan tentang siapa yang menciptakan mereka. Secara fitrah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Ya, kalau seandainya kita terjemahkan dengan tidak ada yang menciptakan selain Allah, maka ini terjemahan yang keliru. Seharusnya apa? Diterjemahkan dengan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena tujuan la ilaha illallah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah agar kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bukan hanya sekedar yakin bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Ya. Namun apa? Namun tidak mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Ya, tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Maka makna la ilaha illallah ini cenderung kepada apa? Tauhid ibadah. Seseorang benar-benar dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau berdoa dia hanya berdoa kepada Allah. Kalau salat dia hanya salat kepada Allah. Kalau bernazar dia hanya bernazar kepada Allah. Ya, dia hanya bernazar kepada Allah. Kalau dia bertawakal kepada Allah. Dia meminta tolong kepada Allah. Maka ini kandungan daripada la ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Ini sepaket ini. Syahadat ini meyakini bahwasanya Allah yang berhak diibadahi dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari seorang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang pertama adalah membenarkan segala kabar yang datang dari Nabi SAW. Ya, wa tasdiqu fima akhbar. Membenarkan segala kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Wa ta'atuhu fi ma amar, mentaati segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ta'atuhu fi ma amar. Seorang mengatakan saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Pertama, mentaati segala apa yang Nabi perintahkan. Wa tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan segala apa yang Nabi kabarkan. Konsekuensi yang kedua. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang Nabi larang dan apa yang Nabi suruh tinggalkan. Itu yang ketiga. Wa alla yu'badallaha illa bima syara', dan menyembah Allah harus dengan syariat Nabi. Jadi bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, itu konsekuensinya 4. Bukan hanya sekedar saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, bersaksi. Namun datang kabar dari Nabi dikatakan ndak do gitu doh. Ndak cuy itu bana lo bagamu doh. Kare-kare bana bagamu. Sebagian kaum muslimin demikian. Dikatakan ini sunnah Nabi. Ya, Nabi berakidah seperti ini. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan misalnya bagamu itu yang biasa-biasa saja lah, misal. Maka dia telah mendustakan apa yang Nabi kabarkan. Ya, misalnya Nabi SAW mengkabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, ya, adanya malaikat, adanya jin, ya, kan gaib. Kemudian dia mengatakan, ya, bagi kami ini, ya, sesuatu yang kami percaya itu harus realistis, harus bisa dipandang, harus terlihat, baru kami percaya. Kalau seandainya tidak terlihat, maka kami tidak percaya. Ya, sebagian orang yang demikian. Maka kita katakan, berarti dia tidak benar-benar bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini memang harus kita fahami yang ini, karena kaum muslimin banyak tidak faham, hanya sekedar Muhammad utusan Allah, Muhammad utusan Allah, sementara konsekuensinya dia tidak jalankan. Pertama tadi kita katakan apa Bapak dan Ibu? Mentaati perintah Nabi. Jadi kalau Nabi perintahkan itu nggak ada negosiasi, tidak ada apa, tidak ada tawar menawar, sudah tunduk saja dengan perintah Nabi. Nabi mengatakan perintahkan A, nggak ada pilihan B. Yang kedua, membenarkan segala kabar yang datang dari Nabi. Kabar apapun yang datang dari Nabi, mau masuk akal atau tidak masuk akal, maka harus dibenarkan. Ya, tidak boleh didustakan. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menjauhi apa yang dilarang Nabi. Ya, segala apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Ya. Segala apa yang dilarang Nabi tinggalkan, walaupun manusia banyak melakukannya. Ya, walaupun manusia banyak melakukannya. Segala apa yang dilarang Nabi maka ditinggalkan. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah dengan anjuran dengan tuntunan Nabi. Ada orang beribadah kepada Allah dengan agama yang dia buat-buat. Dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang dia buat-buat. Dia bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang dibuat-buat. Ya, dia puasa dengan puasa yang dibuat-buat. Nah, sekarang ini lagi ramai tentang Rajab ini. Ya, macam-macam hadis disampaikan tentang Rajab ini. Maka Rajab ini bulan haram Bapak dan Ibu, namun tidak ada keutamaan ibadah padanya. Artinya apa? Tidak boleh mengkhususkan satu ibadah hanya pada bulan Rajab. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Bahkan kemarin tuh ada disampaikan hadis bahwasanya siapa yang puasa di bulan Rajab, satu hari saja di bulan Rajab, maka dia seolah-olah berpuasa selama 700 tahun. Nah, ini kita katakan ini mengajarkan orang untuk malas ibadah. Nanti nggak puasa Ramadan lagi dia. Mengatakan apa? Rajab saya cukup 700 tahun, padang pahalanya. Maka ini tidak benar. Ya. Para ulama kita mengatakan tidak ada keutamaan menentukan satu ibadah pada bulan Rajab. Nah, sebagian orang kenapa melakukan? Maka dibuat-buat hadis. Maka kita katakan berarti orang-orang tersebut belum mengetahui konsekuensi daripada persaksian dia bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Nah, dari dua hal ini, dari dua syahadat ini, maka disimpulkan oleh para ulama di antara atau syarat diterimanya ibadah itu ada dua syarat. Yang pertama adalah la ilaha illallah, artinya adalah ikhlas. Ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini sudah selesai pembahasan kita. Di mana? Di hadis yang pertama. Dan syarat yang kedua dari diterimanya ibadah adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya ini hilang, salah satunya hilang, maka amalan itu tidak diterima. Dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi. Sebagaimana orang dikatakan, misalnya kalau seandainya ada melakukan ibadah yang tidak contohkan Nabi, kemudian kita katakan tidak dicontoh Nabi, mengalu dilarang orang beribadah, kami ikhlas beribadah kok mah, tidak perlu dilarang-larang kami. Ini sebagian orang mengatakan demikian. Nggak boleh Pak, ibadah seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi. Oh, yang penting kan ikhlas. Saya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka kita katakan ikhlas saja belum cukup, harus ada syarat yang lain. Apa syarat yang lain tadi? Mencontoh Nabi, mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh dia hanya sekedar mengandalkan ikhlas. Nah, kalau seandainya seperti itu bisa hancur syariat ini. Kalau semuanya hanya sekedar ikhlas saja, oh saya ikhlas kepada Allah Ta'ala, kemudian nanti dibuat syariat baru. Ya, misalnya, ya dia haji misalnya, ya dia haji, dia kelilingi saja Candi Borobudur misalnya, bagi orang-orang sana, misal ya, ini mungkin tidak terjadi. Atau misalnya yang real lah, pergi ke kuburan kiai, pergi ke kuburan ini sudah sama dengan haji misalnya. Kan ada orang seperti itu. Ya, sekian kali pergi ke kuburan Pak Kiai, tuangku, kemudian sama pahalanya dengan haji. Kemudian dikatakan nggak boleh, ya. Haji itu kemana? Ke Makkah. Ya, umroh itu kemana? Ke Makkah. Oh enggak, yang penting saya kan ikhlas. Saya ikhlas kok, niatnya haji, niatnya umroh. Apakah diterima oleh Allah? Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu tidak cukup hanya sekedar niat yang ikhlas. Niat ikhlas bagus, tapi harus ada syarat yang kedua, yaitu apa? Mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amiluhu, atau wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila amilu ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami nampakkan kepadanya amalan yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan itu hilang, berterbangan, berhamburan, artinya tidak ada hasil. Jadi amalan yang dikerjakan banyak, tapi apa? Tidak ada mencontoh kepada Nabi, maka nggak ada hasil. Tidak ada hasil. Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi patokan itu Bapak dan Ibu bukan semangat beribadah, ya, bukan hanya sekedar semangat. Kami ini semangat beribadah, jangan dilarang-larang misalnya kan. Orang mau beribadah, kenapa dilarang? Jadi ini banyak sekali orang berargumen seperti itu, mengadakan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan Nabi, kemudian mengatakan apa? Kami mau beribadah, kenapa dilarang? Ya larang saja orang yang tidak beribadah itu, atau suruh aja orang yang tidak sholat itu sholat. Kami mau sholat, kenapa dilarang? Padahal sholat yang diajarkan itu, yang dia lakukan itu nggak ada contoh dari Nabi misalnya. Ya? Atau sebaliknya, orang yang bersedekah untuk acara-acara yang di dalamnya ada maksiat, ada penyimpangan-penyimpangan. Kemudian dikatakan, kenapa kami dilarang bersedekah? Kami kan ingin bersedekah.
Maka itu tadi pentingnya kita mengetahui ini. Agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas, dan agar ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada kedua-duanya. Kalau seandainya hanya secara lahir saja mengikuti sunnah Nabi, namun hatinya tidak, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diterima juga. Jadi akan diterima oleh Allah kalau seandainya kedua-duanya terkumpul, ikhlas, kemudian mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, perkataan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya engkau benar, shadaqta. Ya, ketika tadi Jibril berkata kepada Nabi, ya, beritahu aku tentang Islam, diterangkan oleh Nabi, kemudian di akhir Jibril mengatakan apa? Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Maka kami pun yang hadir ketika itu merasa heran. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Wa wajhu ta'ajjub anna al-ghalib 'ala as-sa'il kaunuhu ghaira 'alimin bil jawab. Keumuman orang yang bertanya itu tentu dia tidak tahu tentang permasalahan, baru dia tanyakan. Itu kan keumumannya, ya. Namun dalam masalah ini, sebagaimana kita katakan tadi, fahuwa yas'al liyasila ilal jawab. Orang yang tidak tahu tadi ketika bertanya, maka dia ingin mendapatkan jawaban agar dia tahu, ya, agar dia tahu. Wa misluhu la yaqulu lil mas'ul idza ajabahu shadaqta. Kalau seandainya dia tidak tahu, jangan pula dia mengatakan betul Ustaz mah. Sebagian kan kayak gitu. Dia nggak tahu, kemudian ditanyakan kepada Ustaz, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz pendapat ini? Ya, bagaimana menurut Ustaz tentang hal ini? Dijawab sama Ustaz. Wah, ya betul kayak itu Ustaz. Padahal dia nggak tahu sebelumnya. Ya, kalau dia tahu misalnya kan, nah, kalau dia tahu kenapa dia bertanya? Kadang-kadang sebagian orang kan bertanya face to face dengan Ustaz, atau dengan orang alim dia tanyakan. Ba'a mengeri Ustaz tentang iko Ustaz. Dijawab sama Ustaz. Oh iya betul kayak itu Ustaz. Enggak tuh betul. Ya, maka pada hal ini nggak boleh dia mengatakan benar kamu. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak tahu jawaban pada hakikatnya. Lianna as-sa'ila idza saddaqa al-mas'ul dalla ala anna 'indahu jawaban min qabl. Nah, orang yang bertanya kalau seandainya dia mengatakan, ya engkau benar tadi apa yang engkau jawab, berarti dia sudah ada ilmu sebelumnya, sebagaimana Jibril. Dan itulah yang membuat sahabat takjub. Nah, itu yang membuat sahabat takjub. Kenapa ini orang ini dia bertanya kemudian dia mengatakan engkau benar? Berarti seolah-olah dia sebelum itu sudah tahu dengan ilmu ini, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhbirni 'anil iman. Ya, setelah bertanya tentang Islam, kemudian Jibril bertanya tentang iman. Maka jawaban Jibril ini mencakup rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Dan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pondasi dari keimanan. Pondasi dari keimanan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asasun lil iman bi kulli ma yajibul imanu bih. Dia adalah pondasi iman yang mencakupi iman setelahnya. Artinya apa? Iman kepada Allah dulu, baru iman kepada hal yang lain. Walihada udhifa ilaihi al-malaikah wal kutub war rusul. Dan oleh sebab itu setelah Allah baru dikatakan antu'mina billah wa malaikatihi, beriman kepada malaikat setelahnya. Wa man lam yu'min billah la yu'minu bi baqiyatil arkan. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak beriman kepada sisa dari keimanan yang lainnya. Intinya iman kepada Allah dulu. Ya. Wal imanu billah yashmalul iman bi wujudihi wa rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya. Konsekuensi dari beriman kepada Allah, yang pertama beriman bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada.
Itu yang pertama harus kita yakini. Allah itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Bukan hanya sekedar makna, tidak ada wujud, ada wujudnya. Ada zat Allah Subhanahu wa taala, itu harus diyakini dulu. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki perbuatan, ya, memiliki perbuatan, itu namanya al-iman birrububiyah. Beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah tidak bisa. Itu namanya beriman dengan rububiyah. Hanya Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa. Hanya Allah yang menghidupkan, selain Allah nggak bisa. Hanya Allah yang mematikan, selain Allah tidak bisa. Itu iman dengan rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan uluhiyah Allah Ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ibadah yang dilakukan oleh kita itu benar-benar harus untuk Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau para ulama kita mengatakan iman birrububiyah itu tauhid af'alir rabbi, mentauhidkan atau mengesahkan perbuatan Allah. Hanya Allah yang melakukan itu. Sementara tauhid uluhiyah adalah tauhid af'alil ibad, mentauhidkan perbuatan-perbuatan manusia. Ya, jadi kalau rububiyah itu kaitannya dengan Allah. Kalau uluhiyah kaitannya dengan manusia. Ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah, itu namanya apa? Uluhiyah. Kemudian yang keempat, bentuk daripada keimanan kepada Allah adalah mengimani bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam surat Al-Hasyr. Laisa kamitslihi, dalam surat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Sami', Maha mendengar, dan Maha Basir, Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Kalau seandainya kita menemukan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala, maka tidak ada nama dan sifat itu yang serupa dengan sesuatu apapun. Ya, tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Itu harus diimani. Ya. Jadi konsekuensi iman kepada Allah atau iman kepada Allah itu cakupannya 4. Yang pertama apa tadi? Beriman bahwasanya Allah itu ada. Tidak seperti orang-orang ateis. Mengatakan apa? Nggak ada Tuhan. Nggak ada yang menciptakan. Segala sesuatu itu spontanitas. Ya, spontanitas. Kebetulan, kata mereka. Kemudian yang kedua beriman rububiyah. Beriman bahwasanya Allah memiliki perbuatan dan mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga beriman dengan uluhiyah, mengesahkan ibadah manusia hanya kepada Allah. Yang keempat beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemahaagungan Allah. Ya, nama dan sifat ini gampang Pak memahaminya. Tidak rumit seperti orang-orang yang memainkan logika pada hal ini, ya, pada permasalahan ini. Sebagian Pak, mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, kalau ada orang yang mengingkari Allah itu di atas langit, ya, pernah dengar bahwasanya misalnya Allah itu tidak di tempat, tidak bertempat. Tidak bisa ditunjuk, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Maka kata para ulama kita, itu adalah ciri sesuatu yang tidak ada.
Kalau sesuatu itu tidak ada, bagaimana cara mendefinisikannya? Itu tadi. Kalau sesuatu itu tidak ada, bagaimana cara mendefinisikannya? Sulit kan? Seperti itu. Tidak di siku, tidak di situ, tidak di rumah. Artinya nggak ada, kan seperti itu. Nah, tidak ada yang definisi yang lebih detail untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak ada kecuali apa yang mereka sebutkan tadi. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak di belakang. Di mana Allah? Artinya nggak ada. Kalau seperti itu keyakinannya. Sementara Allah Ta'ala mengatakan Allah itu di atas arasnya. Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arasnya. Ini keyakinan. Loh, ba'ala Ustaz, Allah batampe sama Allah sama manusia tuh. Nah, ini akal kita yang bermasalah. Tadi kita katakan apa? Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka tugas kita di sini Bapak dan Ibu bukan memalingkan makna yang ada pada sifat Allah. Tugas kita apa? Membersihkan akal kita dari penyerupaan Allah dengan hal yang lain. Itu tugas kita. Bukan justru malah ketika akal kita mengatakan, oh kok itu sama aja Allah sama makhluk. Akhirnya apa? Dicoba untuk diselewengkan nanti. Untuk selewengkan. Jadi seperti itu cara memahami nama dan sifat. Enggak sulit beragama ini. Apa yang ditetapkan maka tetapkan, apa yang dinafikan maka nafikan. Seperti itu cara beragama, enggak sulit. Sebagian orang merasa heran dia. Masa lo Allah butuh ke langit, oke? Allah butuh ke arsy. Ya? Kan sebagian orang bertanya demikian. Atau misalnya hadis tentang bahwasanya Allah turun sepertiga malam terakhir. Kemudian orang mengatakan, kok Allah turun tuh kosong langit? Ya kan? Itu logikanya yang berbicara. Berarti ketika dia mengatakan kalau Allah turun kosong langit, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Ya? Jangan kan kayak gitu. Sebagaimana Allah mengatakan misalnya, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Itu nyecian. Punya tangan loh Allah tuh. Tidak mungkin Allah tuh punya tangan, Rasulnya kok punya tangan tuh samanya jawab. Nah, itu akal kita yang bermasalah. Kaidahnya tadi Bapak dan Ibu rahmatillah Allah, segala hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah maka tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang serupa itu hanya makna, hakikat tidak serupa. Bisa difahami? Apa yang Allah kabarkan kepada kita dari nama dan sifat itu hanya makna, bukan hakikat. Kalau hakikat bagaimana sifat dan nama Allah kita tidak tahu secara pasti. Kenapa? Karena belum ada yang melihat Allah Ta'ala. Allah hanya mengkabarkan di sini. Dan yang kita imani ini apa? Makna yang terkandung dari nama dan sifat, bukan mengimani hakikat dari suatu sifat. Hakikat tentu Allah yang lebih tahu. Bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Bagaimana Allah turun, Allah yang lebih tahu. Kita hanya meyakini bahwasanya Allah turun, selesai. Bagaimana turun Allah? Kita tidak tahu. Kita belum pernah lihat Allah turun. Ya, seperti itu cara meyakini, memahaminya, dan gampang pada dasarnya Bapak dan Ibu. Cukup imani, kemudian tetapkan, kemudian hilangkan penyerupaan dengan sesuatu apapun. Kan selesai. Ya, Allah di atas langit. Ya, Allah di atas langit. Tidak serupa dengan orang berada di atas tempat tertentu. Nah, selesai sudah. Allah Ta'ala memiliki tangan. Ya, Allah Ta'ala memiliki tangan. Tapi tidak ada yang serupa dengan tangan Allah. Allah memiliki wajah. Ya, Allah memiliki wajah. Tidak ada yang serupa dengan wajah Allah. Selesai kan? Tidak perlu dibandingkan, diolah dengan otak. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kaidah yang dibuat tidak sempurna juga. Kontradiktif nanti kalau seandainya dia tetapkan di sini tidak. Maka tidak ada yang sesempurna apa yang difahami oleh Nabi. Ya, apa yang difahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taala alam. Kita cukupkan terlebih dan terkurangan mohon maaf kepada Allah Taala, minta ampun. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.